Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan materi tentang perilaku profesi guru yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan SD yang diampu oleh Ibu Hamidatur Rohmah MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Hendayani Triyono Putri, Rufi Atun Munawaroh, Sela Ferika, Susi Dewi Fitriana, dan Warda Temida. Kami dari kelas 7 PGSD A3. Saya Warda Temida akan membacakan poin pertama, yaitu peranan guru dipandang dari segi diri sendiri dan secara psikologi. Peranan guru dipandang dari segi diri sendiri dan secara psikologis. Guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian, peranan guru secara psikologis. Peranan guru secara psikologis karena guru dipandang sebagai berikut. Yang pertama, ahli psikologis pendidikan, yaitu petugas dalam bidang pendidikan yang melaksanakan tugas-tugasnya atas dasar prinsip psikologis. Yang kedua, seniman dalam hubungan antara manusia, yaitu orang yang membuat hubungan antar manusia untuk tujuan tertentu dengan menggunakan teknik tertentu, khususnya dalam kegiatan pendidikan. Yang ketiga, pembentuk kelompok sebagai jalan atau jalan pendidikan. Yang keempat, katalitik, yaitu orang yang mempunyai pengaruh dalam menimbulkan pembaharuan. Sering pula peranan ini disebut sebagai inovator atau pembaharu. Yang kelima, petugas kesehatan mental atau mental hygiene worker yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan mental, khususnya kesehatan mental siswa. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran guru secara psikologis memang mutlak adanya karena yang dihadapi guru adalah makhluk sosial dengan berbagai permasalahan yang muncul, serta tantangan hidup yang dihadapi anak semakin kompleks. Poin selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu kebutuhan dan motivasi guru. Nah, kebutuhan dan motivasi guru dalam beberapa hal berikut ini, yaitu yang pertama, sosialisasi dokumen kurikulum 2017. Dua, melakukan analisis materi ajar. Yang ketiga, menyusun perencanaan model pembelajaran, analisis model belajar. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran terbimbing untuk pedoman pembelajaran. Yang kelima, menerapkan kepemimpinan dalam mengelola perubahan dan budaya sekolah. Yang keenam atau yang terakhir, membimbing pengelolaan pembelajaran tematik integratif. Menurut Sunandar tahun 2006, analisis kebutuhan merupakan langkah yang penting bila perencanaan benar-benar diharapkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Ada beberapa poin, ada 4 poin. Yang pertama, kebutuhan guru untuk memahami dokumen kurikulum 2017. Yang kedua, kebutuhan guru agar dapat melakukan analisis materi ajar. Yang ketiga, kebutuhan guru agar dapat menyusun perencanaan model pembelajaran, analisis model belajar. Yang keempat, kebutuhan guru agar dapat menerapkan kepemimpinan dalam mengelola dan perubahan dan budaya sekolah. Pengertian motivasi. Nah, motivasi berasal dari kata motif yang diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan merupakan gerak jiwa dan raga untuk bisa berbuat. Motif merupakan driving force atau daya gerak atau daya dorong yang menggerakkan manusia untuk bertindak dengan tujuan tertentu.
Dengan demikian, motivasi berarti dorongan yang menimbulkan seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan yang diinginkan atau dorongan intern yang membuat orang melakukan sesuatu. Jadi, latar belakang seseorang bertindak adalah dorongan dari dalam ataupun dari luar. Adapun fungsi motivasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai energi atau penggerak bagi manusia, seperti halnya bahan bakar pada kendaraan. Yang kedua, untuk mengatur dalam memilih alternatif di antara dua atau lebih kegiatan yang bertentangan. Yang ketiga, pengatur atau arah tujuan dalam melaksanakan aktivitas. Pembahasan yang ketiga yaitu peran guru dalam mengajar. Menurut J.J. dan Berliner mengemukakan peran guru dalam proses pembelajaran peserta didik yang mencakup yang pertama, guru sebagai perencana yang harus mempersiapkan apa yang akan dilakukan di dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, guru sebagai pelaksana yang harus dapat menciptakan situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana, di mana ia bertindak sebagai orang konsultan pemimpinan yang bijaksana dalam arti demokratik dan humanistik selama proses berlangsung. Yang ketiga yaitu guru sebagai penilai atau evaluator yang harus mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan akhirnya harus memberikan pertimbangan atas tingkat keberhasilan proses pembelajaran berdasarkan kriteria yang ditetapkan baik mengenai aspek keefektifan prosesnya maupun kualitas produknya. Poin yang keempat yaitu interaksi guru dengan peserta didik. Menurut Sutomo pada tahun 1993, pengertian interaksi belajar mengajar merupakan hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik yang bersifat edukatif, yaitu adanya perubahan tingkah laku arah anak didik ke arah kedewasaan. Yang kedua yaitu menurut Rohani dan Ahmadi pada tahun 1995, interaksi edukatif merupakan interaksi pengajaran yang berbeda atau terikat oleh situasi dan tujuan pendidikan. Yang ketiga menurut Husniyah pada tahun 2004, interaksi merupakan suatu proses hubungan timbal balik yang komunikatif antara guru dan peserta didik yang berlangsung dalam proses belajar mengajar yang bersifat mendidik dan dilakukan dengan sengaja serta untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi guru harus belajar memahami suasana psikologis peserta didik dalam rangka pemahaman peserta didik dan nilai pada diri peserta didik. Berikut ini merupakan dampak interaksi guru dan peserta didik, baik dampak negatif maupun dampak positif. Dampak negatif meliputi 1. Kontrol dan batasan terhadap peserta didik sangat ketat atau malah guru menerapkan sedikit sekali kontrol. 2. Tidak mengubah-ubah letak tempat duduk peserta didik sesuai dengan kegiatan pembelajaran. 3. Melanggar langsung dihukum. 4. Hanya satu arah. Kelas harus dianggap baik apabila bunyi. 5. Ada minat dan perhatian terhadap peserta didik. 6. Kreatif, menggunakan materi yang sama setiap tahun. 7. Tidak berusaha menceramahi peserta didik. 8. Bersikap terbuka. Biasanya peserta didik akan terbuka apabila telah memiliki kepercayaan kepada guru yang bersangkutan. 9. Bersikap positif. Guru mengajak peserta didik untuk memahami keadaan dirinya dengan menonjolkan potensi-potensi yang ada. Yang selanjutnya yaitu dampak positif.
Dampak positif meliputi mendengarkan dan tidak mendominasi karena peserta didik merupakan pelaku utama dalam pembelajaran. Maka, guru harus memberi kesempatan agar peserta didik dapat aktif. Yang kedua, bersikap pasif. Aspek utama pembelajaran adalah proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, menghargai dan rendah hati. Berupaya menghargai peserta didik dengan menunjukkan minat yang sungguh-sungguh pada pengetahuan dan pengalaman mereka. Yang keempat, mau belajar. Seorang guru tidak akan dapat bekerja sama dengan peserta didik apabila dia tidak ingin memahami atau belajar tentang mereka. Yang kelima, bersikap sederajat. Guru perlu mengembangkan sikap kesederajatan agar bisa diterima sebagai teman atau mitra kerja oleh peserta didiknya. Yang keenam, bersikap akrab dan melebih. Hubungan dengan peserta didik sebaiknya dilakukan dalam suasana akrab, santai, bersifat dari hati ke hati, sehingga peserta didik tidak merasa aku dan sedangkan dalam berhubungan dengan guru. Yang ketujuh, tidak berusaha menceramahi. Peserta didik memiliki pengalaman, pendirian, dan keyakinan tersendiri. Yang delapan, berwibaya. Meskipun pembelajaran harus berlangsung dalam suasana yang akrab dan santai, seorang fasilitator sebaiknya tetap dapat menunjukkan kesungguhan di dalam bekerja dengan siswanya, sehingga peserta didik akan tetap menghargainya. Yang kesembilan, tidak memihak dan mengkritik. Di tengah kelompok peserta didik, seringkali terjadi pertentangan pendapat. Yang ke-10, bersikap terbuka. Biasanya, peserta didik akan lebih terbuka apabila telah tumbuh kepercayaan kepada guru yang bersangkutan. Yang ke-11, bersikap positif. Guru mengajak peserta didik untuk memahami keadaan dirinya dengan menonjolkan potensi-potensi yang ada, bukan sebaliknya mengeluhkan keburukan-keburukannya.